Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan juga menuntut ilmu di Majelis Taklim Al-Mahdiyah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surat Al-Lail. Dan bagi nanti jamaah yang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk dapat chat langsung ke admin pertanyaan. Kita akan langsung mulai saja. Pak Agus, dipersilahkan. Apakah sudah bergabung dengan kami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Putus-putus nggak teh suaranya? Enggak, alhamdulillah aman, Pak. Ya. Putus-putus sedikit sekarang. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang lainnya gimana? Apa dari mana? Putus-putusnya dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jelas ada? Iya, Pak, bisa, Pak. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini ada feedback ya ke saya. Suara siapa nih? Ada feedback. Alhamdulillah. Nah itu benar. Ini dari yang tata tertib kajian ini. Apa ada feedback? Baik Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir ya. Pembahasan surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail. Kita masuk kepada ayat yang ke-8 berarti teh ya? Iya, betul, Pak. Betul? Iya, Ayat betul, Pak. ke-8. Baik. Kelihatan nggak teh? Kelihatan. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Kita bahas surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail ini surat yang bagus sunnahnya dibaca di waktu sholat Isya. Kemudian kita sudah berbicara tentang usaha-usaha manusia sebelumnya. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang keutamaan sedekah. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Sebentar. Wa amma man bakhila wastaghna. Ada feedback ya deh ya ke saya. Dari Jawa, coba saya matiin dulu ya. Tes. Ayat dari ini. Dari apa ada yang kebuka bocor nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah maksudnya. Penjelasan ayat.
Mereka adalah orang yang tidak membutuhkan lagi pahala dari Allah setelah diberikan harta yang banyak. Ia tidak menyalurkannya ke jalan kebaikan. Ia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak membutuhkan kenikmatan akhirat. Seorang yang sudah merasa tidak membutuhkan lagi pahala Allah juga akan berbuat sama dengan orang lain. Ia merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain. Ia hanya mementingkan hartanya yang banyak. Ia enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap bahwa mencari harta itu tidak mudah. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketika harta ada di tangan. Famata kanal mal fi yadika lam yadurruka walau katsir. Harta ketika ada di tangan mau banyak kayak apa nggak jadi masalah. Wa mata kanal mal fi qalbika durruka walau lam fi yadika minhu syai'. Tapi ketika harta itu ada di hatimu, maka dia akan jadi bermasalah walaupun di tanganmu tidak memiliki apapun. Kalau di tangannya aja nggak punya apa-apa dia masalah, apalagi kalau dia memilikinya, ya. Nah, itu perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana harta ini bikin orang lupa, bahkan dia pelit, bahkan sebagaimana Abu Lahab mengatakan, ya, sombong dengan hartanya, merasa dia bisa bebas dari azab Allah dengan bisa ditebus oleh hartanya. Maka Allah berfirman, "Wa ma agana anhu maluhu wa ma kasab." Dan tidak berguna hartanya dan keturunannya. Jadi pada ayat 8 ini kita akan belajar bagaimana kebalikan dari ayat 7. Di ayat 7 kita berbicara wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang Allah berikan nikmat rizki kemudian dia bertakwa, ya, kemudian dia membenarkan adanya syurga, maka orang ini akan banyak melakukan sedekah. Bahkan kemarin saya bilang perkataan Ibnu Taimiyah, sedekah itu seperti peperangan di mana para pengecut akan mundur dari peperangan tersebut sedangkan para pemberani akan maju. Maksudnya para dermawan akan maju. Nah, sekarang kebalikannya nih daripada ayat fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqal bil husna fasanuyasiru lil yusra. Nah, sekarang wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, wastagna. Jadi mereka sudah tidak butuh, mereka tidak merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Bahkan dia tidak menyalurkannya kepada kebaikan. Lain dengan pembahasan ayat 6 ayat 7. Mereka menyalurkannya pada kebaikan. Maka inilah yang akan jadi suatu hal yang berbahaya bagi seseorang ketika ia tidak butuh lagi pahala al-husna. Ya, al-husna ini ada yang menyebutkan pahala, ada yang menyebutkan syurga. Maka ketika dia tidak butuh lagi pahala, ya, maka dia pun akan berbuat yang sama dengan orang lain. Dia tidak akan butuh orang lain. Ya, pahala aja dia nggak butuh. Maka boleh ya seorang hamba melakukan ibadah karena pahala, nggak apa-apa ya. Karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkan banyak sekali tentang pahala. Nggak apa-apa ibadah dengan niat pahala, mendapat pahala, nggak apa-apa. Didasari oleh cinta, rasa takut dan berharap. Anda ibadah karena takut neraka, nggak apa-apa ya. Karena Allah yang nyuruh kita takut pada neraka. Anda ibadah supaya apa? Ingin apa? Ya, karena berharap ya dari rahmat dari Allah, nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika ada orang yang nggak butuh pahala dia, ya, dia nggak butuh pahala. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia usahakannya. Dan dia tidak, bahkan dia ketika dia sudah tidak membutuhkan Allah, apalagi manusia.
Padahal kita setiap habis sholat selalu bilang Allahumma inni. Inilah ilmu ya. Orang dengan harta ini tidak dibarengi ilmu. Manusia itu ada empat. Manusia itu ada empat kategori. Pertama manusia yang banyak hartanya dan banyak ilmunya. Ini manusia yang terbaik tentunya. Banyak hartanya, banyak ilmunya, dan dia tahu hak-hak Allah. Kemudian manusia yang kedua adalah manusia yang banyak ilmunya tapi sedikit hartanya. Tapi niatnya baik. Ya, hartanya nggak punya, tapi ilmunya banyak dan niatnya baik. Ketika dia lihat orang kaya sedekah, dia bilang, "Ya Allah, kalau aku jadi orang kaya seperti dia, maka aku akan sedekah. Fa'ajruhu sawa, maka pahalanya sama." Nah, ini orang yang pintar begitu tuh. Itu lihat dia nggak punya uang, itu lihat orang sedekah, dia ngomong, "Ya Allah, kalau aku jadi seperti dia, aku akan rajin sedekah kayak dia, maka pahalanya sama." Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang banyak hartanya akan tetapi dia tidak ada ilmunya. Ini orang bahaya. Karena dia dengan hartanya ini bisa menzolimi orang. Dengan hartanya ini dia akan melakukan segala kemungkaran, kemaksiatan. Ya. Yang keempat, orang yang tidak ada hartanya dan tidak ada ilmunya. Dan niatnya juga jelek. Begitu lihat orang kaya mabok, dia bilang, kalau gue jadi orang kaya pengen juga tuh mabok kayak dia. Pengen juga tuh ke diskotik sama dia. Pengen juga tuh ya zina kayak dia, maka dosanya sama. Inilah Anda kategori yang mana? Pasti kalau dibilang ya kategorinya pengennya kategori nomor satu, nomor dua, nomor satu minimal nomor dua lah ya. Jangan sampai nomor tiga atau nomor empat. Seorang yang tidak butuh kepada Allah, maka dia akan berbuat yang sama kepada orang lain. Ia tidak merasa ada urusan lagi dengan orang lain. Ia hanya mementingkan harta yang banyak. Ya, dia kumpulkan, dia hitung, dia kumpulkan, dia hitung. Ya, yang enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap bahwa mencari harta itu tidak mudah. Nah, ini wa amma man bakhila wastagna. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir ya, dari sifat kikir. Kan apalagi ketika sifat kikir ini bergabung dengan sifat pengecut. Ya, hati-hati kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir. Apalagi sifat kikir ini bergabung dengan sifat apa tadi? Pengecut. Kita coba ada satu riwayat di sini dari Musa bin Ali Rabbah dari ayahnya dari Abdul Aziz bin Marwan. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haliun wa jubnun khali. Ya, nah ini terbalik nih. Ya, terbalik Arabnya. Maaf sebentar. Ini biasanya Windows ya suka begini. Oke. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul syarru ma fi rajulin suhun hali'un wa jubnun khali'. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seorang adalah sifat pelit, yang sangat pelit. Nah, ini kita sering dengar orang Alia kalau orang pelit dibilang apa? Bahasa Arabnya Bakil. bakhil ya. Nah, sekarang ada orang yang lebih pelit lagi namanya suhun. Suhun. Ya, suhun. Ya, jadi kalau suhun ini di atas pelit, di atas pelit. Syarru ma fi rajuli suhun haliun wa jubnun khali. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Jadi pelit ini jelek banget. Ya, pelit ini jelek banget. Apalagi ketika pelit ini bergabung dengan sifat pengecut. Kita lagi bahas surat Al-Lail ayat berapa tadi? 8. Ya, tentang kalau ayat 6, ayat 7 kita berbicara tentang sedekah orang yang menyebarkan sedekahnya, hartanya untuk kebaikan ya. Tapi di poin ini kita akan berbicara tentang kebalikannya.
wa amma man bakhila wastaghna. Orang yang pelit dan merasa cukup, ya, dan dia, maka ini yang kita bahas bahwa ketika apalagi dia nggak percaya sama pahala, wa kadzdzaba bil husna, udah pelit, ya, merasa cukup, kemudian dia nggak percaya sama pahala. Masya Allah, ya, komplit amat tuh, ya, pelit, merasa segalanya, kemudian yang terakhir, ya, dia nggak percaya sama pahala. Ini sifat yang harus kita hindari. Nah nah di sini ternyata di hadis ini ada kalimatnya bukan bakhil lagi tapi sukhun. Syarru ma fi rajulin sukhun hali wa jubnun khali. Nah, ternyata sukhun ini kalimatnya sama dengan pelit, ya, tapi ada yang menyebutkan asuh adalah al-bukhul, untuk menunaikan hak-hak dan disertai semangat untuk menguasai hak yang bukan miliknya. Ini suh nih. Ini lebih berbahaya daripada bukhul. Jadi ada orang yang pelit, tapi ada orang yang asuh, ya, asuh, ya. Apa asuh itu? Ya, pelit untuk menunaikan hak-hak dan disertai semangat menguasai hal yang bukan miliknya. Ya, dia pelit untuk mengeluarkan apa yang dia punya, tapi juga dia pengen merampas apa yang orang punya. Jadi asuh lebih parah dari lain. Ya, nah ini perlu dibedakan antara suh dengan bakhil. Ada orang bakhil, ada orang suh. Tapi secara umum sama, pelit dua-duanya. Tapi ternyata asuh ini kata Imam An-Nawawi lebih berbahaya daripada pelit. Karena orang yang suh adalah orang yang bukan hanya pelit tapi juga suka dan semangat merampas, ya, mengambil hak dan harta orang lain. Ya. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindari dari mau bakhil, mau suh kita dihindari. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, ya di media ada saja kita lihat orang kayak gini gitu loh, ya. Ya udah pelit tapi dia suka rampas hak, bahkan yang dia rampas bukan orang kaya lagi, orang-orang miskin dia ambil. Ya orang-orang miskin dia ambil jatahnya, orang-orang miskin dia dia kurangi jatahnya. Orang-orang miskin bukan orang kaya lagi yang diambilnya. Nah, ini entah disebutnya apa nih. Kalau suh aja, ya, suh aja bisa sangat berbahaya, apalagi di atas ini naudzubillah. Bakhil aja sangat berbahaya, kemudian di atasnya adalah suh, ya, lalu di atasnya lagi apa? Nah, ini beda antara apa tadi? Ada suh dengan bakhil, ya. Ke Kalau kita lihat arti bakhil itu menahan harta yang dimiliki pada keadaan yang tidak layak untuk menahannya ketika itu. Ya, dalam syariat yang menahan harta pada hal yang wajib, ya, nggak mau bayar zakat, ya, tidak mau sedekah, ya. Nah, termasuk kita sedikit bahas tentang kemarin kan kita bahas tentang sedekah, ya, betapa banyaknya keutamaan sedekah, manusia akan di belakang sedekahnya, bahkan mayit ketika dia hidup lagi dia akan berusaha untuk sedekah, ya. Betapa hebat nilai sedekah, bahkan azab kubur yang datang dari depan akan dihindari oleh sedekah. Kalau dari bawah dihindari oleh langkah kaki ke masjid, dari atas dihindari oleh bacaan Al-Quran. Nah yang dari tengah ini akan dihindari dengan sedekah. Bahkan ketika kita berbicara tentang kebalikan dari ayat 6 dan 7, maka kita berbicara ayat 8, ya, ayat 9, ini berbicara dari kebalikannya. Baik, kita lihat sedikit tentang poin nomor 3 tentang sifat pelit, ya. Wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik, Teh, boleh dibaca? Sifat pelit termasuk akhlak tercela. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Al-Lail yang kita sedang bahas ya. Ya. Jadi wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran, maka itu orang beruntung. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keinginan untuk selalu menolong, selalu bersedekah ya. Nah, ini sebagaimana juga surat Al-Lail ayat 8 sampai 10 yang kita bahas, nah, termasuk Al-Hasr ayat 8 ya. Kemudian lanjut deh, mukmin sejati itu Mukmin sejati itu dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. ah, Rasulullah ya. Nah, ini kita sering dengar nih, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Ini yang tadi saya bilang yang ada 4 itu teh, yang ada 4 tadi ya. Ya, Yang apa yang tadi yang pertama, diberikan rezeki, banyak juga harta. dikasih ilmu. Ya, mudah-mudahan Alia, Dita, Cinta, ya, dan anak-anak suaminya diberikan sifat ini juga kita semuanya. Amin. Ya, banyak harta, banyak ilmu, tapi bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya. Dia sambung silaturahim, dia sadar bahwa ada hak Allah di dalamnya. Nah, ini kedudukan yang paling baik, bi afdalil manazil. Tapi yang kedua tadi, banyak ilmu tapi kurang hartanya. Tapi bagus, niatnya bagus dia. Kalau ada orang sedekah dia ngomong ya, saya pengen kayak dia kalau jadi orang kaya. Maka di kata Nabi pahalanya sama ya. Kemudian yang ketiga tadi sebaliknya dia banyak harta tapi sedikit ilmunya, ini akan zolim orang ini. Ya akan semena-mena dia. Ya banyak harta tapi nggak punya ilmu, bisa jadi pelit dia. Bahkan bukan hanya pelit, ya, dia suka ngambil hak orang lain, bukan hanya pelit. Kalau pelit kan dia nahan punya dia. Tapi ini enggak, ya ngambil punya orang. Yang keempat yang naudzubillah lebih lagi, enggak punya harta, enggak punya ilmu dan niatnya buruk. Ya, dia kalau lihat orang maksiat, orang kaya maksiat dia seneng, pengen kayak dia. Ya, pengen banget ya, apa, kayak orang tersebut. Maka dosanya sama. Hati-hati ya kalau kita lihat tempat-tempat maksiat lalu kita, "Coba gue belum hijrah, gue turun tuh." Hati-hati tuh. Ya, itu katro namanya tuh, ya. "Oh, coba gue belum pakai hijab, ikutan tuh gue TikTok tuh." Ya, coba-coba hati-hati ya, eee, manusia ya apalagi dibarengi dengan kesungguhan, ya, apalagi dibareng dengan kesungguhan. Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa ketika sifat pelit ini bergabung akan lebih berbahaya lagi ketika bergabung dengan sifat jubun. Ya, maka kita suka doa ya di pagi-pagi sore apa teh? Ada ingat nggak? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min apa? Minal jubni wa minal kasali wal jubni wal bukhli ya. Nah ini kita lihat sifat kemudian al-jubn ketika lebih berbahaya lagi ketika sifat pelit ini bergabung dengan sifat pengecut. Apa tuh al-jubn? Al-jubn adalah takut pada hal yang tidak sepantasnya ditakuti. Ya, al-jubn adalah, eee, takut pada hal yang sepantasnya dia tidak takuti. Ini juga termasuk sifat yang tercela, sama kayak sifat pelit, apalagi ya. Insyaallah, kita dihindari dari sifat ini. Kita kembali lagi kepada pembahasan tafsirnya. Kemudian
Ya, jadi poin 8 ini artinya hati-hati dengan sifat bakhil, apalagi sifatnya sampai di atas bakhil itu syuh ya, dan suka mengambil orang lain. Kemudian jangan merasa cukup ya, jangan merasa cukup. Termasuk orang yang merasa pintar itu orang bodoh. Ya, terus menuntut ilmu, terus dengerin kajian-kajian sunnah, kajian tauhid. Ya, terus ya Anda menuntut ilmu agama di waktu Covid ini ya, wallahu alam. Setelah Covid ini Anda belum tentu banyak orang dihalangi dengan macet ya, banyak orang dihalangi dengan alasan-alasan nganter ini, nganter itu ya, alasan-alasan yang syar'i tentunya, apalagi mungkin ada yang tidak syar'i. Tapi mumpung qadarullah lagi keadaan ini banyak penuntut ilmu karena mudah hanya tinggal punya kuota ya, punya handphone selesai. Maka ketika orang punya sifat pelit dan merasa cukup, nggak butuh pertolongan Allah, maka bagaimana dia butuh pertolongan manusia? Allah saja dia tidak butuhkan pertolongannya, apalagi manusia. Ketika dia sudah berbuat seperti itu dengan Allah, maka dia akan berbuat lebih kepada orang lain. Ya, bahkan ia enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap mencari harta itu tidak mudah. Baik, kita lanjutkan ayat ke-9. Wa kazzaba bil husna. Lanjut ya. Wakazaba bil husna serta mendustakan pahala yang terbaik. Penjelasan ayatnya, ia tidak meyakini adanya ganti dari Allah. Ia merasa jika mengeluarkan harta, uangnya akan berkurang. Orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Jadi orang ini wa kazzaba bil husna, dia udah pelit ya, kemudian merasa cukup dan dia nggak dan dia wa kazzaba bil husna. Dia nggak yakin adanya pahala. Dia nggak yakin ada yang ganti. Kita kemarin sudah bahas bahwa sholat menyebabkan seseorang dalam hidupnya ini sampai setengah perjalanan. Ya, kita hidup ini kan perjalanan ya. Maka dengan sholat sampai setengah perjalanan. Kata salafus saleh. Kemudian dengan Ramadan, dia puasa Ramadan, habis sholat dia puasa Ramadan. Maka dengan itu dia sampai ke perjalanannya, tujuannya, tapi belum bisa masuk ke istana yang besar. Jadi tujuan kita kan masuk ke istana yang besar. Surga maksudnya. Maka kita lakukan ya, di tauhid semua harus kita lakukan. Nah, ini hanya kiasan ya. Dengan sholat maka akan sampai setengah perjalanan. Dengan puasa Ramadan maka Anda sampai tujuannya. Tapi saya yang belum masuk, masih di luar. Maka sedekah yang akan menarik tangan Anda untuk masuk ke dalam istana tersebut. Nah, ini permisalan tentang sholat, puasa, dan sedekah. Nah, kalau orang seperti kita insya Allah meyakini akan ada ganti. Ya, dan ganti itu tidak harus bersifat uang ya. Bisa saja bisa Allah ganti dengan hal-hal yang lain sesuai kehendak Allah. Anak sehat, dengan sedekah nggak diganti tapi dihindari dari Covid. Ya, dengan sedekah ya. Kenapa orang bisa rajin sedekah seperti itu Pak Ustadz? Ya, bahkan sedekahnya sembunyi-sembunyi karena keimanan dan ketakwaannya bagus. Keimanan dan ketakwaannya bagus. Ketika keimanan dan ketakwaannya bagus, maka akan memunculkan 4 hal pada dirinya. Ya, di antaranya 1 keikhlasan, 2 baik keislamannya, ya, kemudian dia, eee, apa, suka menyembunyikan amalnya, ya. Jadi kenapa orang bisa rajin sedekah, bahkan sedekahnya nggak pamer-pamer, ya, senangnya sembunyi-sembunyi, karena baik keimanan dan keislamannya. Karena ketika keimanan keislaman baik, maka akan memunculkan keikhlasan, ya, akan munculkan, akan baik agamanya
dan akan suka dia berbuat kebaikan dan merahasiakan bahkan kebaikannya. Maka ketika kita sedekah, Masya Allah, kita berharap ganti. Tapi ganti ini banyak banget ya. Kita jangan mikir ganti itu hanya bersifat uang. Ya, bisa jadi dihindari dari musibah. Bisa jadi ya Allah berikan ganti ya yang lebih baik daripada itu. Tidak sesuai yang kita harapkan, tapi ternyata lebih baik. Bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah. Punya teman yang soleh, emang punya teman yang soleh itu bukan rizki gitu? Ya, rizki luar biasa loh. Teman soleh itu akan menyolatkan Anda, mendoakan Anda. Ketika punya kesempatan untuk menuntut ilmu, apa bukan rizki itu? Betapa banyak rizki yang Allah kasih. Tapi jangan berpikir rizki itu ganti itu hanya sekedar uang saja ya. Nah orang ini parah dia, udah pelit ya, kemudian dia merasa cukup, gak butuh pertolongan Allah, apalagi dari manusia. Dan dia nggak percaya akan adanya ganti. Dia nggak percaya akan adanya, oh nanti di akhirat balasan yang berlimpah dari Allah. Dia nggak percaya bahwa mayit kalau dihidupkan lagi pengen sedekah, ya. Makanya Allah berfirman, tentang ya, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kamu orang yang dustakan hari pembalasan, bukan din di situ bukan agama ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Dalam tafsirnya Syekh Utsaimin menyebutkan, orang yang mendustakan hari pembalasan ini nggak sadar bahwa nyantunin anak yatim. Kan di selanjutnya ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Ya, bicara tentang ngasih makan dan tentang mengurus anak yatim. Dalam tafsir Syekh Utsaimin menyebutkan tentang tafsir ini bahwa betapa sedekah itu ya di akhiratnya akan bermanfaat luar biasa, bahkan orang akan berada di bawah sedekahnya. Tapi orang ini nggak percaya akan adanya pahala. Dia nggak percaya akan adanya balasan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kebalikan sekali dari ayat 6, 7 ya. Kemudian kita lihat satu hadis Nabi tentang orang yang pelit. Lanjut ya. Perumpamaan bakhil atau orang yang pelit bersedekah dengan mutasaddiq atau orang yang gemar bersedekah seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang mengekang keduanya sehingga kedua tangan mereka terbelenggu terlipat ke dada dan kerongkongannya. Setiap kali mutasaddiq hendak bersedekah, bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi ujung kaki dan bekas jalannya. Jika orang yang bakhil atau pelit ingin berinfak, baju besinya mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya atau tidak melebar. Abu Hurairah berkata, aku melihat Rasulullah sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya. Beliau berkata, kalau engkau melihatnya, orang yang bakhil berusaha melonggarkan bajunya, tetapi bajunya tidak menjadi longgar. Beda. Jadi orang sedekah ini kayak kayak makanya setiap pagi malaikat ngomong Allahumma ati munfikan khalafa wa amsik mumsikan talafa. Ya Allah ganti orang yang sedekah, hancurkan orang yang pelit. Ya benci banget malaikat sama orang yang pelit. Sampai pagi-pagi dia mendoakan gitu tuh. Wa amsik mumsikan talafa. Hancurkan orang yang pelit. Nah Rasulullah mengibaratkan orang yang sedekah itu ya, dia kayak pakai jubah ya. Cuma ketika orang yang rajin sedekah, dia sedekah maka jubahnya itu akan makin melebar, makin menutupi semua tubuhnya, sampai benar-benar sempurna tertutupnya, sehingga tertutuplah semuanya dari api neraka, ya. Tapi kalau orang yang pelit, ya, ya dia kayak pakai baju besi, cuman setiap dia pelit, ya setiap ada perintah sedekah, makin kecil itu, ya makin kecil itu apa, bajunya. Sehingga ketika dia makin pelit, ya makin tercekik dia dengan bajunya. Lain dengan yang pertama,
dia makin melebar, makin elastis bajunya, ya. Orang yang sedekah itu udah pakai baju perang, tapi makin elastis, makin bagus, kemudian makin menutupi seluruh arealnya sehingga terbebaslah dia daripada, bencana karena pakai baju besi. Ya, terbebaslah dia dari api neraka karena terhindar dengan itu. Tapi orang yang pelit, ya itu tadi, ya udah baju besinya ya pas-pasan, kemudian ketika kepelitannya membuat dia jadi apa, menjadi seperti tercekik dengan baju besinya terus 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 ya, ini mati dia kecekik. Kisah siapa? Kisah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini siapa? Istrinya Abu Lahab. Dia kan kenapa ngangkat kayu bakar ya? Mungkin kalau Dita lihat di ya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab ini kan bawa kayu bakar. Kenapa istrinya Abu Lahab bawa kayu bakar? Dia kan anak orang kaya. Kenapa anak orang kaya? Kenapa istri pembesar ya, istri pembesar seperti Abu Lahab bawa kayu bakar? Ya, dalam tafsir Al-Qurtubi ada beberapa penafsiran tentang kenapa Ummu Jamil istri Abu Lahab ini bawa kayu bakar. Ada yang menyebutkan dia bawa kayu bakar ya yang tajam-tajam yang lalu nanti dia akan lemparkan di tempat jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menafsirkan bahwa Ummu Jamil ini suka bawa kayu bakar karena dia nggak punya pembantu. Saking pelitnya dia nggak punya pembantu. Ya, dia nyari kayu bakar sendiri, ya. Nabi selalu dibilangin miskin, miskin nama dia. Akan tetapi lihat Nabi, pembantunya banyak banget. Ya, ajudannya banyak sekali. Yang mau berkhidmat kepada beliau luar biasa. Nah, Ummu Jamil ini enggak. Sampai akhirnya dia disebutkan saking pengen punya kalung, dia bikin kalung dari sabut. Ya, makanya ada menafsirkan fi jidiha hablum mim masad. Ada yang menyebutkan kalungnya inilah yang membuat dia mati tercekik. Ya, tercekik. Karena kalungnya ini ya keinjek atau apa aja jadi tercekik seperti itu. Ini orang pelit. Perumpamaan yang indah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang pelit seperti orang yang tercekik oleh bajunya sendiri, oleh baju perangnya. Bukan makin elastis, bukan makin menutupi, malah makin mencekik, ya akhirnya menghancurkan tubuhnya. Sebagaimana kisah juga Ummu Jamil tadi yang saya ceritakan, seorang pelitnya seorang wanita yang saking pengen punya kalungnya dia bikin tali dari sabut, ya kemudian ya dia bawa kayu bakar karena nggak mau punya pembantu, ya karena dia pelit. Ya. Nah, inilah permisalan-permisalan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat di pelajaran penting ya, kiat hidup bahagia. Ada cinta? Teh Alia ada cinta mau gantian? Ada, Udah jadi co-host belum dia tuh? udah. Nggak Udah. apa-apa, saya aja baca nggak apa-apa. Cinta Sok lagi mangga akun pertanyaan. gituin ini catering ya. Enggak, Biasanya kan gituin makanan. Ya lanjut. ngumpulin pertanyaan. Pelajaran penting mengenai kiat hidup bahagia. Setiap kali seseorang berinfak, ia semakin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati. As-Sa'di menyebutkan salah satu penyebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan berinfak, memikirkan orang lain dan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah penyebab datangnya kebahagiaan. Beliau berkata, di antara penyebab menghilangkan kesedihan, galau, dan kegelisahan adalah dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan perkataan dan perbuatan, serta berbagai macam kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik itu ya sebenarnya kita nyenengin diri kita gitu lah. Bayangin ya, kita kalau lihat orang lain teteh ngasih pinggir jalan orang ya, mungkin ada orang yang membutuhkan siapa ya mungkin ya dikasih 10.000. Coba doanya kayak apa dia? Ya lihat deh pandangan dia.
pandangan dia sama kita gitu loh. Ya, kita kasih orang ya, mungkin sekarang kan ada adabnya, nggak dipinggirkan, "Ustadz minta-minta gimana sih Pak Ustadz?" Ya minta-minta ini ada beberapa kategori ya. Kalau memang kita tahu nih orang miskin ya kasih ya, kita tahu memang dia miskin. Tapi kalau kita tidak tahu dia curang, maka kita jangan kasih. Ternyata dia penipu. Tapi kalau kita nggak tahu dia benar apa bohongan, ya kasih aja. Kalau memang benar ya berarti alhamdulillah dipakai. Kalau nggak benar maka kita tidak terkena imbasnya. Jadi ketika kita ngasih orang misalnya ada orang ya tukang parkir setelah dia parkirin ya lalu kita kasih lah misalnya ya 10.000 aja. Ya, apalagi kasih 20.000, ya malah ada ibu-ibu pernah ngasih berapa, 50.000 apa, sama tukang parkir. Ya, malah ya apalagi kalau ada orang butuh ya, wah parkirinnya juga jadi bagus banget gitu loh. Ya, tapi kalau kita lihat ada orang kita kasih uang 50.000, lihat deh doa dia, tatapan dia, "Makasih Pak, makasih Pak." Ya Allah, manusia menatap kita yang ngasih aja kayak begitu. Gimana Allah menatap kita ketika melihat saja ya, ya tatapan manusia saja menatap kita begitu senangnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu an yalina qalbaka wa tudrik hajatak irhamil yatim wa amsah ra'sahu atiu min du'amik." Maukah aku beritahu amalan yang amalan dengan amalan ini dipenuhi buru-buru. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Pegang palanya, lalu berikan dari makananmu. Lembut hatimu dan dipenuhi segala kebutuhanmu. Ya udah, ya gak usah Anda minta doa dari dia. Ya gak usah doain ya, gak usah. Ya otomatis sudah dapat semua yang Anda inginkan. Watudrik hajatak, semua kebutuhanmu. Ketika kita ngasih orang, malah ada ulama bilang gini, kita itu lebih butuh fakir miskin daripada fakir miskin butuh sama kita. Kita lebih membutuhkan fakir miskin daripada fakir miskin membutuhkan kita. Ya, jadi kita butuh orang-orang. Terima kasih. Kita lebih butuh kepada mereka daripada mereka butuh sama kita gitu loh. Cuman sekarang belum begitu. Ya masih tersebar ya, di masyarakat bahwa mereka butuh kita, orang miskin itu butuh kita. Padahal kita butuh mereka. Kita ini butuh fakir miskin. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abguni ad-du'afa fa innakum turzakuna wa tunsaruna bi-du'afai." Du'afa, temukan aku di kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Fa innakum tunsaruna wa turzakuna bi-du'afaikum. Engkau diberikan rizki oleh Allah, engkau ditolong oleh Allah dengan sebab bantuan mereka. Coba. Kita ini ditolong oleh Allah dengan sebab bantuan mereka. Ya, dengan sebab bantuan mereka Allah tolong kita. Dengan sebab bantuan mereka Allah kasih rizki kita. Jadi Allah kasih rizki kita karena bantuan mereka. Coba tempat tukang sampah. Kalau nggak ada yang ngangkutin sampah tempat Anda, gimana Anda bisa enak tidur? Bau sampah. Ketika nggak ada pembantu, gimana kerjaan di rumah? Ketika nggak ada supir, gimana Anda sehari-hari yang keluar yang nggak bisa nyetir? Ya, ketika tidak ada orang-orang lemah yang kerja sama Anda, maka kita akan kesulitan. Maka dengan sebab mereka Allah tolong kita dan dengan sebab mereka Allah berikan kita rezeki. Sekali lagi saya katakan, kebutuhan kita terhadap fakir miskin lebih butuh daripada mereka butuh kita. Maka kata Syekh Nasir As-Sa'di, kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan berinfak. Itu kebahagiaan, berinfak itu bahagia banget ya. Ya, memikirkan orang lain, mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain.
itulah penyebab datangnya kebahagiaan. Senang banget kalau bisa bantu orang, nolong orang, Masya Allah. Baru di dunia kita udah senang, gimana di akhirat. Makanya penyebab hilangnya kesedihan, galau, kegelisahan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan apa? Ya perkataan, dengan perbuatan, serta berbagai macam kebaikan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, kita sering dengar ayat Al-Quran, innal abror lafi na'im, orang-orang abror itu ya, berada dalam kenikmatan. Innal abror lafi na'im alal araiki yanzurun, ya di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqil mahtum. Ya, mereka tuh apa ya, minum rahiqil mahtum. Rahiqil mahtum itu arak di surga ya. Arak di surga ya, yang ada segelnya, Masya Allah. Arak di surga halal ya, di surga ya. Jangan mikirin kayak di dunia ya, nggak sama modelnya ya. Kalau kita lihat di surat Al-Mutaffifin tentang orang al-abror, berada dalam kenikmatan di atas dipan-dipan sambil memandang. Ya, kelihatan pada wajah-wajah mereka penuh kenikmatan. Ya, mereka sambil minum rahiqil mahtum, anggur, atau maaf apa, minum khamr di surga ya, Masya Allah ya. Luar biasa nikmatnya al-abror. Siapa al-abror itu? Kata Ibnu Taimiyah, al-abror adalah orang yang berniat setiap pagi, dia berniat. Siapa niat untuk memenuhi kaum muslimin yang dia bisa lakukan. Ya, dia setiap pagi dia berniat. Setiap pagi dia berniat, saya harus bantu siapa? Saya harus nolong siapa? Ya, bahkan ulama-ulama salaf ketika ada orang yang miskin datang ke rumahnya, maka dia bilang apa? Selamat datang orang yang membawa kebaikanku ke akhirat. Selamat datang orang yang membawa kebaikanku ke akhirat. Luar biasa. Kalau ada fakir miskin datang ke rumahnya, selamat datang orang yang membawa kebaikanku ke akhirat. Ya, kemudian kalau nggak ada yang datang ke rumahnya, aduh musibah apa yang menimpa saya, nggak ada orang datang ke rumah. Luar biasanya orang bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, bisa berzakat, dan ini adalah termasuk kiat bahagia. Kiat hidup bahagia itu adalah dengan menolong orang lain. Ya. Kemudian kita lihat lagi Allah, lanjut. Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita jika selalu membahagiakan orang lain. Nabi memberikan perumpamaan orang yang gemar bersedekah seperti melebarnya baju besi yang dipakainya setiap kali ia bersedekah. Hatinya semakin tenang dan bahagia. Allah memberikan kebahagiaan dalam dirinya sebagai balasan karena ia telah membahagiakan orang lain. Bahkan bajunya makin melebar sehingga menutupi jari-jari dan bekas langkah kakinya. Menurut Ibnu Battal radhiyallahu anhu, makna pernyataan tersebut adalah Allah akan menutup aurat dan aibnya di dunia. Lalu Allah akan melimpahkan ganjaran baginya di akhirat. Kan tadi teh permisalan orang yang lagi sedekah itu, orang yang sedekah tadi itu kayak dia baju itu melebar ya, melebar menutupi jarinya, menutupi kakinya, sehingga baju bersihnya itu elastis. Maksudnya apa? Kata Ibnu Battal. Maksudnya adalah bahwa orang yang suka sedekah ini akan ditutup oleh Allah auratnya dan aibnya di dunia. Masya Allah. Allah akan tutup aurat dan aibnya di dunia. Ya Allahumma Allah apa Allah mastur aurati wa amin rawati. Jadi Allah menutup aurat kita dengan Anda rajin sedekah. Allah tutup aurat Anda. Allah tutup aib Anda di dunia. Betapa banyak aib kita ini yang hanya Allah yang tahu, yang paling tahu. Ya, bahkan kita lupa aib-aib kita. Maka dengan sedekah menyenangkan hati kita. Dan dengan sebab sedekah Allah tutupkan aurat Anda dan Allah tutup aib Anda, Masya Allah. Sementara itu lanjut ya, orang yang bakhil. Sementara itu orang yang bakhil seperti baju besi yang semakin menyempit ketika ingin bersedekah.
Kedua tangannya terkekang dengan baju besi tersebut sehingga tidak dapat digerakkan atau dikeluarkan. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, tatkala orang yang bakhil terpenjara dari berbuat baik kepada orang lain, terhalangi dari kebaikan dan kebajikan, dan balasan sesuai dengan perbuatan, maka jadilah ia orang yang sempit dadanya, terhalang dari kelapangan hati, akan mudah marah dan tidak sabaran, kerdil jiwanya, serta jarang gembira, sering bersedih, gelisah, dan galau. Malah ya dikit-dikit ya, wah pokoknya nggak tenang deh, ya nggak tenang deh hidupnya, ya nggak tenang hidupnya orang pelit ini. Maka berbeda sekali dengan orang yang berbuat baik, orang yang bersedekah. Orang yang pelit ini sempit dadanya, ya tidak lapang hatinya, mudah marah, tidak sabaran, kerdil jiwanya, jarang gembira, sering bersedih, gelisah, dan galau. Walaupun teriakannya gembira, tapi di hatinya ya tidak bisa dibohongi. Ya, ini Masya Allah. Ya, kita diajarkan untuk kembali lagi untuk rajin sedekah, ya. Dan percaya, harus percaya. Ya, jangan wakazzaba bil husna. Jangan nggak percaya dengan balasan, harus percaya dengan balasan. Malah Pak Ustadz kalau malah ada sebuah ulama, ada perkataan dari salafus saleh bilang, ya memikirkan balasan itu akan menyebabkan orang semangat dalam beramal. Man takhayyala sawab faqad khaffala alaihil amal. Orang yang menghayalkan pahala maka akan meringankan dia beramal. Ya coba kita beramal mikirin apa? Mikirin pahala. Mikirin nanti ditutupin aibnya. Ditutupin ya Allah ya, ditutupin auratnya, dihindari dari azab kubur, berikan ketenangan. Nggak apa-apa ya, kenapa? Karena kita mintanya sama Allah ya, bukan bukan mintanya sama manusia, kalau minta manusia jelek, ria namanya. Kita minta ya Allah dengan sedekah ini ya. Bahkan di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang, doa agar mustajab, maka barengi doamu dengan sedekah. Ketika kita, doa terus, tapi kagak dibarengin sama sedekah. Jadi doa itu bagus banget kalau dibarengi sama sedekah. Ya doa terus, sedekah barengin dengan sedekah. Sempurnakan doamu dengan sedekah. Demikianlah keadaan orang bakhil, ketika akan mengeluarkan uang dia akan sangat mempertimbangkannya, sehingga hal ini menunjukkan dirinya orang yang sangat bakhil lalu ia tidak jadi mengeluarkan uangnya. Kalaupun terpaksa bersedekah, ia akan merasa sedih dan menyesal karena uangnya berkurang, dadanya pun semakin sempit dan jauh dari kebahagiaan. Kalaupun dia sedekah diungkit-ungkit sedekahnya, ya merasa aduh nggak ikhlas ya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kemudian efeknya fasanyassiruhu lil usra. Ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Nah, beda kalau orang yang Allah kasih rizki, kemudian dia suka sedekah, dia bertakwa, maka Allah mudahkan jalannya. Ya, tapi beda ketika orang ini udah pelit, ya, kemudian merasa cukup, ya nggak butuh pertolongan orang lain, butuh pertolongan Allah, maka orang ini fasanuyassiruhu bahkan nggak pahala dengan nggak percaya sama pahala, wa kadzdzaba bil husna, maka akan kami mudahkan bagian jalan menuju kesengsaraan, kesukaran, naudzubillah. Lanjut penjelasan ayat. Realitas seperti ini banyak dijumpai dalam kehidupan kita. Seseorang punya banyak sekali harta, tapi ia berat hati untuk berinfak dalam acara-acara kebaikan. Akan tetapi ia rela mengeluarkan uangnya dengan sangat banyak jika dalam acara kemaksiatan. Inilah salah satu hukuman Allah kepadanya. Uangnya habis untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Semua itu sesungguhnya akan dihisap oleh Allah. Sebagian ahli Untuk tafsir masjid seperti susah banget Al-Hafidz ya, Ibnu eee, Tafsir untuk apa, fakir miskin susah banget. Wah begitu untuk acara-acara kemaksiatan rutin, ya malah dia jor-joran, dia panggil ini, dia panggil itu, ya pokoknya dia untuk acara-acara kebaikan ya susah minta ampun, ya maksudnya acara yang syar'i ya,
misalnya ada bangun masjid, ya berat banget. Tapi lain, ya maka dia akan mengeluarkan uangnya untuk acara-acara kemaksiatan, naudzubillah. Sampai ada pesta, ya pesta dia ikut pesta seks ya. Saya baca, ya ampun bayarnya sampai 40 juta ya untuk jadi member aja. Naudzubillah min dzalik. Orang kaya yang mana yang kalau kayak orang kaya gelo gitu mah. Ya banyak duitnya tapi untuk ikut acara seperti itu. Udah itu masuk ke dalam katanya ya. Bayar kunci loker berapa juta. Bajunya semua dilepasin. Wah, udah kayak nggak punya apa-apa itu mah ya orang kaya udah kagak punya apa-apa itu bajunya kagak punya. Ya, karena acara sesat menyesatkan begitu. Tiap hari zina, mabok, joget, ya berapa hari berapa malam katanya. Ada pestanya di dalam tanah katanya. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Orang kaya gelo kayak begitu naudzubillah. Sebagian ahli tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan tafsiran lain tentang ayat ini, fasanuyassiruhu lil usra, ya, dan fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra berkaitan dengan takdir. Mereka yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan dan menuju surga. Sementara itu mereka yang tidak beriman akan dimudahkan jalan menuju keburukan dan neraka jahanam. Jadi di tafsir Ibnu Katsir ya, kenapa pada edisi kali ini saya pakai tafsir Ustadz Firanda ya? Karena di tafsir Ibnu Katsir saya lihat kalau di sini pembahasannya melebar ya, bagus ya, melebar bagus. Maka saya ambil untuk pembahasan ini dari tafsir beliau. Tapi kalau saya lihat dari tafsir Ibnu Katsir, ini pembahasannya berkisar tentang ini nih, tentang jadi siapa yang orangnya baik, rajin sedekah, ya, percaya pahala, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tapi orang yang pelit, yang merasa cukup, kemudian dia nggak percaya sama pahala, Allah mudahkan dia menuju jalan ke neraka. Ya, nah ini makanya kita setiap hari harus menjadi orang yang baik, ya, supaya kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semampu kita untuk sedekah. Tapi ketika ada orang ya sehari-harinya berpelit, ya, kemudian berbuat kerusakan, bahkan mengambil hak orang, ya, bahkan dia nggak percaya akan ada pembalasan, maka Allah mudahkan juga dia menuju jalan keburukan, ya, maksudnya neraka. Baik, nah ini yang ada di tafsir Ibnu Katsir nih. Baik, ini kita akan belajar tentang iman dan takdir sekarang nih, ya. Jadi ada sahabat Nabi bertanya, baik kita lihat, coba Alia baca. Yang wahai Rasulullah ya Pak Ya, Ustadz. wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan tentang agama ini kepada kami seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Beliau menjawab, bahkan pada hal-hal yang pena telah kering darinya dan takdir yang telah berjalan. Ia bertanya, lalu apa gunanya beramal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beramalah kalian karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Ada orang kalau jadi gini, makanya kalau kita baca ayat, baca hadis, kita nggak ngerti, maka bagusnya kita lihat penafsiran para ulama. Dan ulama yang benar tentunya ya. Ulama yang memang ahlinya ya, bukan bukan ahli-ahlian, bukan KW, nafsirin Quran seenaknya. Jadi kalau kita lihat di di kitab Ibnu Katsir tentang masalah fa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada sebuah hadis dari Suraqah bin Malik. Jadi mereka tuh bertanya, "Ya Rasulullah, kalau bahasa kita mah gini ya. Kita nih nungguin takdir apa kita beramal aja gitu loh. Kan katanya kita udah ditakdir ini, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Apa kita diam aja nungguin takdir, apa kita beramal ya Rasulullah?"
Ya, kita nih nungguin takdir apa kita beramal aja ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bilang apa? Ya, i'malu fakullu muyassarun. Beramalah kalian. Karena kalian nanti akan dimudahkan. Maksudnya apa? Dimudahkan ke arah mana kalian menjadi sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya udah beramal aja yuk, beramal aja. Ya, apa kita cicing bae ya Rasulullah nungguin takdir Allah? Ya, karena kita udah ditakdirin ya udah cicing aja, diem aja gitu loh. Apa kita beramal? Maka Nabi menyuruh kita untuk beramal. Maka kita dengan beramal kalian akan dimudahkan ya ke arah mana kalian ditakdirkan. Ya, ini maksudnya. Ya, beramallah kalian karena masing-masing akan dipermudah. Yang tadi yang rajin maksiat, ya, yang pelit, yang banyak dosanya, yang ngambil hak orang, yang korupsi, kemudian belum lagi dia nggak percaya sama pahala, nggak percaya sama hari pembalasan, dia akan dimudahkan ke arah sana, ke neraka jahanam. Naudzubillah. Tapi yang rajin ibadah, bertauhid, ngikutin sunnah, selalu berbuat baik, selalu pengen memperbaiki diri, terus Anda pun akan dimudahkan untuk ke arah sana. Gitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran penting sebenarnya dari penjelasan Ibnu Katsir ini tentang hadis ini ya, tentang iman terhadap takdir. Diharapkan perhatikan semuanya. Lanjut ya. Iman terhadap takdir, segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan setiap manusia telah dicatat tempat tinggal terakhirnya kelak, surga atau neraka. Namun jika ada yang bertanya, kalau begitu apa gunanya beramal kalau pada akhirnya sudah ditetapkan masuk neraka juga? Nah, ini pertanyaan pertanyaan suka datang dari orang-orang yang ragu. Ya, makanya butuh ilmu supaya kita nggak ragu. Hmm. Karena obatnya daripada keraguan adalah bertanya. Ya, kan Allah sudah ciptakan takdir ya, setiap makhluk. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, bahkan manusia sudah ditentukan akhirnya surga atau neraka. Ya, namun ada yang bertanya, kalau begitu apa gunanya beramal? Kalau akhirnya kita masuk neraka. Nah, ini pernah ada bapak-bapak nanya begitu mas saya. Pak Ustadz, kita udah kagak boleh maksiat, udah kita kagak boleh zina, nggak boleh ini. Tiba-tiba kita masuk neraka juga nanti gitu loh. Ya, nah ini jawabannya kayak apa? Baik, ini penting jawabannya. Ini syubhat. Jangan sampai akhirnya kita udah diem aja deh gimana takdirnya. Kita harus terus beramal, beramal dan beramal. Ya, Rasulullah sudah sampaikan banyak sekali amal yang bisa kita kerjakan. Ya, dan kita nggak tahu akhir kita di mana. Dan kita harus berprasangka baik. Nah, ini jawabannya. Lanjut. Jawabannya adalah, seandainya setiap manusia diberi kabar sebelumnya tentang ditakdirkan ke surga atau ke neraka, ia pasti tidak usah beramal. Namun tidak satupun manusia yang mengetahui hal tersebut. Betul nggak Seandainya teh? betul, Ya kan manusia udah ditentuin nih ya. surganya atau nerakanya. Tapi kan nggak ada yang tahu teteh masuk mana kan? Mm-mm. Ya nggak ada yang tahu ya kita ini masuk mana. Semuanya udah ditakdirkan. Ada yang takdirin ke surga, ada yang takdirin ke neraka. Nah ya, nah pertanyaannya siapa yang tahu kalau Anda nih termasuk penghuni surga dan siapa yang tahu kalau Anda ini penghuni neraka? Nggak ada yang tahu. Lanjut. Seandainya ditakdirkan masuk ke dalam neraka, ia akan dimudahkan untuk menuju neraka dengan melakukan penyebabnya. Sementara itu, jika ditakdirkan masuk surga, ia akan dimudahkan menuju surga dengan melakukan sebab-sebabnya sehingga dapat masuk ke dalamnya. Nabi memerintahkan kita untuk beramal karena tujuan akhir setiap manusia sesuai dengan amalannya tersebut. Seorang muslim harus berhusnuzon atau berprasangka baik pada Allah bahwa ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian ia akan terus berbuat baik. Di samping itu setiap manusia juga akan menyadari bahwa dirinya mendapat pilihan.
Jadi ginilah, wa hadainahu najdain, Allah kasih kita pilihan kan. Ya, jadi kita nggak tahu nih kita nih masuk surga atau neraka ya. Maka udah beramal aja. Maka ketika Anda banyak beramal, Anda bertauhid, maka berarti Anda memang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ya ketika Anda melakukan banyak dosa dan lain sebagainya, berarti Anda memang diarahkan ke sana. Maka nggak ada yang tahu kita di mana. Oleh karena itu kita berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon kepada Allah. Ya, maka kita beramal. Kita beramal, beramal. Makanya dalam ada sebuah tulisan yang saya baca waktu itu ya, dari sebuah majalah, ya ada beberapa riwayat tentang tentang hadis yang seperti yang ini nih, Suraqah bin Malik ini. Setelah disuruh sama Nabi, setelah turun, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka setelah para sahabat bertanya kepada Nabi, kita ini beramal apa diam aja? Maka Nabi suruh beramal. Maka akhirnya mereka beramal rajin kan. Ya, maka sekarang apa yang terjadi pada sahabat? Mari kita tanya pada diri kita. Setelah Anda tahu bahwa Allah sudah menakdirkan 50.000 tahun manusia ini akan masuk kemana? Sebelum penciptaan langit dan bumi, Anda masuk surga atau neraka enggak ada yang tahu. Tapi sudah ditentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Tapi enggak ada yang tahu kita masuk mana. Maka siapa yang Allah mudahkan menuju surga, maka Allah siapa yang ditentukan masuk surga, maka Allah akan mudahkan dia melakukan penyebabnya. Dan siapa yang ditentukan masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia melakukan penyebabnya. Dan makanya Nabi nyuruh kita beramal. Ya beramal. Kemudian tambah lagi satu lagi. Ketika Anda beramal dan Anda jangan sombong. Ketika Anda beramal, Anda jangan sombong. Ya, terus saja beramal, beramal dan beramal dan merasa kecil tentang amalmu dan merasa besar betapa besarnya dosa-dosamu. Anda merasa kurang lihat Nabi bagaimana beramalnya. Anda merasa kecil amalnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberikan. Maka Anda merasa kecil tentang amal dan merasa besar tentang dosa yang diperbuat. Maka jangan sombong setelah Anda beramal. Maka kerjakan saja, ya. Maka para sahabat ketika dalam beberapa riwayat yang seperti riwayat yang tadi ya, tentang Suraqah bin Malik tadi, akhirnya para sahabat setelah itu dua beramal mereka. Ya nggak ada yang pesimis, mereka berhusnuzon kepada Allah semuanya. Ya mereka beramal semuanya. Ya. Kemudian lanjut. Semua yang kita lakukan bukanlah paksaan dari luar sebagaimana pemahaman sekte Jabariyah. Mereka menganggap bahwa semua perbuatan manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Karena gerakannya seperti ditentukan oleh angin, manusia tinggal pasrah akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Namun setiap manusia juga sadar bahwa semua yang dilakukannya sebagian memang di luar kontrolnya. Hal ini tidak seperti pemahaman sekte Qadariyah yang menganggap tidak ada campur tangan Allah. Padahal seorang manusia dapat membedakan badannya yang sedang gemetar saat ia tidak dapat mengontrolnya atau ketika berjalan saat ia mengendalikan kakinya sendiri. Orang yang turun dari tangga dapat merasakan bahwa dirinya yang ingin memijak anak tangga satu demi satu. Namun apabila tiba-tiba ia terjatuh dari tangga, ia menyadari tidak dapat mencegahnya saat itu pula. Kita harus meyakini semua kehendak dan keinginan kita pada hakikatnya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan rahasia Allah. Seseorang tidak boleh mempertanyakan alasan Allah mentakdirkan segala sesuatunya. jadi gini, ada paham Jabariyah namanya. Jabariyah itu ya udahlah, kita pasrah aja. Ya, ya kayak bulu diterbangin angin kemana udah pasrah aja. Enggak ada usaha. Ya pasrah be, cicing be teh. Ini paham sesat ini Jabariyah. Ada lagi paham Qadariyah. Apa tuh? Yo kita hidup bagaimana kita? Ya nggak ada campur tangan Allah. Bagaimana kita?
Ya, pokoknya kalau Anda lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah Anda. Tapi ketika Anda mati dalam keadaan miskin, maka itu kesalahan Anda. Waduh, pokoknya kayak manusia bisa ngapain aja lah gitu loh. Ya, maka kita pahamnya ada di tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini takdir sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan ya langit dan bumi, dan kita juga beramal. Ya, beramal. Tidak seperti Jabariyah yang pasrah, tidak seperti Qadariyah yang menghilangkan takdir, nggak ada takdir, semua bagaimana manusia. Nggak ada takdir, ya semua bagaimana manusia. Nah, ini dua paham sesat, naudzubillah. Ya, ya kita ginilah, kita punya rumah yang ada tangganya, kita turun. Kita kan ngerasain tuh turun itu. Ya, Anda nggak dipaksakan bergerak kan. Dan ketika tiba-tiba Anda jatuh, Anda nggak bisa nggak bisa mencegahnya gitu loh. Tapi Anda kan udah bisa merasakan jalan langkah kaki Anda. Makanya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita terus yuk berbuat baik, terus berbuat baik, terus sedekah ya. Kemudian juga jangan lupa doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena hati kita berada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah. Bagi Allah dengan sangat mudah untuk apa? Untuk membalikannya. Ya, kita lihat satu ayat Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan Allah tidak ditanya tentang apa dikerjakan tapi mereka lah yang akan ditanya. Berusaha mengetahui rasa Allah adalah perkara yang sia-sia. Terlalu banyak perkara di antara sekitar kita yang tidak mampu dicerna akal kita, bahkan ruh yang selama ini menyertai kita tidak dapat diketahui hakikatnya. Kita tidak dapat mengetahui mimpi kita tidak dapat menalar malaikat, jin, dan makhluk gaib lainnya. Dan pula dengan takdir yang merupakan rahasia Allah. Tugas manusia hanyalah berhusnuzon. Nah ini, tugas manusia hanyalah berhusnuzon kepada Allah. Bahwa dia akan memudahkan kita masuk surga. Dengan demikian dia pun semangat laksanakan amal soleh, karena setiap manusia akan dimudahkan untuk menuju takdirnya. Takdir sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan Anda berprasangka buruk, jangan. Anda harus berprasangka baik. Bahwa ya Anda harus terus beramal dan beramal. Karena yang tahu rahasia Allah kayak apa. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu ya. Roh ini kan tiap hari ikut kita roh ini. Ya, bentuknya kayak apa emang roh? Kemudian bisa nggak lihat jin, setan? Banyak yang kita tidak bisa lihat ya. Banyak hal-hal yang kita tidak ngerti dalam kehidupan ini. Semua dalam rahasia Allah. Maka tugas kita ngapain? Tugas kita berhusnuzon saja kepada Allah. Allah akan mudahkan kita masuk syurga. Maka kita doa terus, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk selalu zikir, selalu bersyukur, selalu beribadah dengan baik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, ya aku mohon kepadamu untuk masuk surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Kita baca ya. Banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita perhatikan ya, kayak kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya, itu kan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu berhusnuzonlah kepada Allah ya, bahwa Allah akan mudahkan kita menuju surga. Ya, maka dengan gitu kita akan semangat ya, akan semangat melaksanakan amal, dan orang yang ditentukan surga maka akan dimudahkan menuju sebab-sebabnya. Dan orang yang dimudahkan neraka akan dimudahkan juga, orang yang ditetapkan neraka akan dimudahkan untuk menjalankan sebab-sebabnya juga. Kemudian wama yugni anhu maluhu iza taradda. Masih banyak waktunya teh. Sekarang 11.30 Pak. 11.24 sekarang. Yang nanya banyak nggak? Ada sih beberapa Pak. Mau Berapa menit lagi? Ya, satu lagi Pak, satu ayat lagi. Boleh. Sekarang ya. Wa ma yugni anhu maluhu iza taradda. Dan hartanya tidak manfaat baginya apabila dia telah binasa. Penjelasan ayat ya, lanjut teh. Ada dua tafsiran mengenai makna binasa. Ada yang mengartikan binasa dengan terjerumus ke dalam neraka. Ada pula yang mengartikan binasa adalah mati. Orang ini adalah orang yang disifatkan Allah dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 4.
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Harta yang dimilikinya tidak akan dapat mengekalkannya, bahkan ia tidak akan dapat menunda umurnya sedetik pun. Jika ajal datang, sampai disitulah akhir kehidupannya, harta tidak akan bermanfaat. Baik, di sini disebutkan wa may yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Baik, kita lihat di sini. Ya, ada kata ma pada ayat tersebut terbagi menjadi dua tafsiran. Kita lagi bahas kalimat wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Apa maksudnya? Wama apa ma di sini? Maksudnya pertama, sebagian menafsirkan manafiyah untuk meniadakan sehingga makna ayat ini menjadi tidak bermanfaat hartanya apabila dia telah binasa. Saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dikubur, hartanya di dunia tidak akan bermanfaat. Saat di sidang Allah di akhirat, hartanya di dunia tidak akan bermanfaat. Kedua, sebagian lain menafsirkan sebagai ma istifhamiyah untuk pertanyaan. Sehingga makna ayat ini menjadi seakan-akan bertanya, manfaat apa yang bisa diberikan oleh hartanya apabila dia telah binasa? Ini. Ya, ada jadi amma wa ma yugni anhu maluhu. Di sini kan disebutkan wa ma yugni anhu maluhu iza taradda. Wa ma apa maksudnya hartanya di sini? Wa ma yugni, dan hartanya tidak bermanfaat. Ada yang menyebutkan ma di sini maksudnya ma nafiyah. Maksudnya apa? Enggak ada manfaat sama sekali hartanya. Ya, ma yang kedua maksudnya adalah ma istifhamiyah. Maksudnya apa? Manfaat apa yang diberikan oleh hartanya apabila dia telah binasa. Kalau yang pertama, hartanya nggak bakalan nolong dia ketika dia mati. Kalau ma yang kedua, ya, manfaat apa yang bisa diberikan oleh hartanya apabila dia telah binasa? Jawabannya tentu saja tidak ada manfaat sama sekali. Harta yang dikumpulkan selama di dunia akan membinasakannya di akhirat kelak. Setiap orang di akhirat kelak akan ditanya dengan dua pertanyaan tentang hartanya. Dari mana didapatkan dan kemana ia menghabiskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablahu." Artinya teh, Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. serta Pertanyaan pertama sudah membuat banyak orang binasa, yaitu dari mana seseorang mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang haram, syubhat, menzolimi orang lain, menipu orang lain, korupsi, dan lain-lainnya. Jika pertanyaan pertama ia lulus karena hartanya didapatkan dengan cara yang halal, pertanyaan kedua tidak mudah mempertanggungjawabkannya, yaitu kemana ia menghabiskan hartanya, di jalan Allah atau untuk berfoya-foya. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita lagi membahas wa ma yughni anhu maluhu iza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya, maksudnya ada dua ma, ya, benar-benar tidak bermanfaat sama sekali. Ya, yang kedua maksudnya pertanyaan ini, manfaat apa yang bisa diberikan oleh hartanya apabila dia telah binasa. Makanya ketika manusia nanti mati, nggak akan bergeser kecuali ditanya tentang 5 hal. Salah satunya adalah dari mana hartamu dan untuk apa. Jadi kalau pertanyaan yang pertama dia bisa jawab, jadi kalau yang lain satu kali aja. Ya, tentang ilmu ditanya satu kali. Tentang apa umur ditanya, dihabiskan untuk apa ditanya satu kali. Ya, masa muda ditanya satu kali. Tapi kalau untuk harta ditanya 2 kali. Dari mana dan untuk apa. Kalau dia bisa pertanyaan yang pertama dari mana? Oh, dari yang halal, maka dia akan ditanya yang kedua, untuk apa? Ya, apakah untuk foya-foya, untuk di jalan atau untuk di jalan Allah? Ya. Ini eh, ada juga bahwa ketika
ketika berbicara tentang surat Al-Lahab ya, disebutkan bahwa ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berguna harta dan keturunannya. Ya, ada yang menafsirkan, ya nggak ada yang nggak hartanya nggak berguna Abu Lahab itu. Tapi ada yang menafsirkan harusnya harta itu berguna loh. Harusnya harta itu berguna. Ya. Jadi harusnya harta itu berguna. Tapi harta tidak akan berguna ketika didapat dari yang halal tapi dikeluarkan pada yang haram. Kan ada macam-macam harta dikeluarkan tuh ya. Didapat dari yang halal, dikeluarkan pada yang halal. Insyaallah ini ya ini akan ada hisab dan insyaallah hisab yang mudah. Ada lagi harta yang didapat dari yang halal tapi dikeluarkan pada yang tidak halal. Ada lagi harta yang didapat dari yang haram dan dikeluarkan pada yang haram. Ada lagi harta yang halal dikeluarkan pada yang haram. Ya. Jadi wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Oleh karena itu kita harus perhatikan tentang masalah harta ini, ya. Dan mudah-mudahan harta ini ya kita dapatkan dengan cara yang halal, kemudian kita keluarkan pada jalan yang halal pula. Ya untuk apa? Kembali lagi tadi, untuk sedekah, untuk fakir miskin, untuk menolong saudara, untuk apa ya, apalagi apalagi memberi memberi buat orang tua, untuk membangun masjid, untuk membangun sarana-sarana ibadah, maka insya Allah harta itu akan menjadi manfaat ketika didapatkan dengan cara yang halal dan dikeluarkan dengan cara yang syariat. Tapi ketika harta itu didapatkan dengan cara yang halal tapi tidak dikeluarkan dengan cara yang halal ya untuk foya-foya ini dan lain sebagainya, maka ini akan ada hisab nantinya. Ya, apalagi yang ketiga dan yang keempat, hartanya haram dikeluarkan pada yang haram, harta yang haram dikeluarkan pada yang syariat. Nah, ini tentunya lebih berbahaya lagi. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali lagi kepada ayat 6, 7 ya, dan sebelum yang sudah kita bahas, kita harus percaya akan adanya pahala. Kita harus percaya akan adanya hari kemudian. Kita harus percaya akan adanya hari pembalasan. Kita harus percaya adanya surga. Maka siapa yang siapa yang Allah kasih rezeki, kemudian dia bertakwa, kemudian dia percaya akan ada balasan, ada pahala, ya, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan surga insyaallah. Tapi ketika ada orang yang pelit ya, bahkan bukan pelit lagi, suh tadi ya, kemudian dibarengi dengan sifat pengecut apalagi naudzubillah ya. Bahkan disebutkan dalam ini saking pelitnya, saking wayamnaunal maun. Wayamnaunal maun. Dia pelit terhadap barang-barang yang biasa dipakai. Apa contohnya? Ya mungkin tangga ya. Tangga kan suka dipinjem. Kan kalau ada orang nggak punya tangga, kemudian dipinjam, "Bu, boleh pinjam tangga?" "Nggak boleh." Masya Allah. Kan nggak mungkin orang makan tangga tuh, paling juga orang rumah tangga yang adanya ya, ketika ibu minta air, "Nggak boleh." Masya Allah pelit banget, itu wayamna'unal ma'un. Dia pelitnya udah kelas kakap, udah suh bahkan dia suka mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain. Maka Allah mudah dan dia nggak percaya sama balasan. Ya, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ya ke neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Maka tugas kita terus beramal, terus bersedekah dan yakin adanya balasan, yakin adanya pahala, yakin bahwa nanti akan ada ganjaran. Dan kalau berbicara tentang pahala, ya sedekah, tadi sudah kita bahas bahwa bisa ditutupi aurat kita, bisa ditutupi aib kita dengan sedekah. Kemudian sedekah ini seperti peperangan tadi sudah saya bilang di awal. Banyak orang yang mundur para pengecut, tapi yang para dermawan dia akan maju untuk menghadapi peperangan sedekah tersebut. Kemudian juga tadi kita bahas bahwa hati-hati ya, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Gak ada yang tahu kita diciptakan untuk masuk kemana. Tapi yang pasti kita disuruh beramal dan kita akan dimudahkan untuk menuju jalan kemana kita diciptakan. Kemudian hati-hati kepada orang-orang yang kelompok-kelompok apa tadi? Jabariyah, kelompok-kelompok apa tadi? Qadariyah. Kemudian ya di ayat ini kita juga bahas bahwa
dan harta tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Ketika hartanya ya dia tidak sedekahkan ya, kalaupun dia sedekahkan dia dengan ria, pengen dipuji orang, kalaupun dia sedekahkan dia merasa berat ya, apalagi dia mendapatkan dengan cara yang halal tapi dikeluarkan pada yang haram, atau cara yang halal tapi cara yang haram dimasukkan lagi kepada yang haram, maka kita tidak akan bergeser di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 5 hal ini. Yang lainnya ditanya 1 kali, tapi untuk harta ditanya 2 kali. Dari mana dan untuk apa? Ya, semoga, kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah dalam beramal, bersedekah, berinfak, berzakat, ya, dan juga barengi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Teh, ada yang mau nanya? Ya, ada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apakah infak sebaiknya sebesar 20% berdasarkan Quran Surat 8 ayat 41? Sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Tidak demikian, ya, kalau dilihat di tafsirnya tidak demikian. Jadi kalau sedekah Anda cuma 2,5% aja ya. Sedekah sedekah itu cuma zakat itu cuma 2,5% aja ya. Ya, dari sedekah ininya. Cuma ada kelompok-kelompok seperti orang-orang ingkar sunnah ya. Orang-orang ingkar sunnah ini selalu kalau zakat ini harus 20%. Zakat ini harus 20%. Ya, padahal sebenarnya sedekah hanya 2,5% saja. Sisanya zakat hanya 2,5% saja. Sisanya Anda sedekah, ya, sisanya Anda sedekah. Kemudian bedain apa antara sedekah dengan infak ya? Infak ini ya nafkah ya, nafkah khususnya untuk orang-orang terdekat ya, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk orang tua, ini nafkah. Kemudian ada zakat, zakat ada bilangannya. Ya, berapa ada haulnya, ada nisabnya ya. 1 tahun, kemudian 80 graman ya. Kemudian sedekah, sedekah ini lebih bebas lagi, tidak ada ikatannya ya. Intinya yang hanya wajib hanya sedekah, hanya zakat saja ya. Kadang di dalam Al-Qur'an kalimat zakat ini pakai sedekah malah, kalimat innamas shadaqah. Tapi maksud daripada sedekah di sini adalah zakat ya, zakat. Jadi kalau nafkah ya, kalau zakat jelas 2,5% ya. Tapi kalau untuk untuk sedekah Anda bebas ya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau bertanya, kalau ada orang yang sering sekali meminta-minta dan kadang sampai kita agak kesal karena caranya juga tidak baik, apakah berdosa kalau kita tidak memberikan, Pak Ustadz? Peminta-minta yang manakah yang lebih utama untuk diberikan sedekah? Ada di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ada beberapa kategori ya. Yang utama adalah yang fakir miskin tentunya. Kemudian lebih utama lagi setiap fakir miskin dia yatim. Lebih utama lagi kalau dia saudara. Ya, lebih utama lagi kalau dia sudah tua. Lebih utama lagi kalau dia cacat. Lebih utama lagi kalau dia orang soleh. Ya, nah itu yang lebih utama. Jadi intinya kalau ada kita nggak ngasih nggak masalah. Yang penting kita tidak mau menyakiti hatinya ya. Ya maaf ya Bu lain kali. Maaf ya Bu lain kali. Lain kali mulu Bu. Ya maaf ya Bu belum bisa bantu. Ya. Ya jadi jangan kita samanya sama dia ya. Udah dia mintanya nggak baik, kita juga ngomongnya nggak baik. Tapi kalau kita nggak ngasih nggak apa-apa ya. Kecuali gini loh. Anda lihat ada orang udah sakarat gitu lah. Butuh minum. Lalu minta sama Anda. Ibu saya haus Bu tolong. Lain kali ya. Ah itu mah ya lain itu sangat darurat itu ya. Anda harus beri ya, Anda harus beri karena dia berada di ambang kematian.
Jadi bedakan antara orang yang sudah memang sangat membutuhkan dan Anda lihat dia kalau nggak ada tolong Anda dia mati gitu loh. Anda tolong itu. Tapi ketika ya orang-orang yang memang kelihatannya apalagi yang badannya seger dan lain-lain, Anda nggak kasih nggak masalah. Yang penting Anda tidak berkata-kata kasar sama dia, ya, tidak berkata-kata kasar, ya tidak perlu akhirnya Anda jadi berantem berdua gitu. Saya lihat di sosmednya ada anak kecil nggak dikasih, dia mukul kaca, nendang mobil, masya Allah, sampai berani begitu ya. Ya sampai nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Eee, tapi intinya, nggak apa-apa nggak ngasih, asal kita dibarengi dengan kata-kata yang baik. Kecuali kalau Anda nggak ngasih pada orang yang sangat-sangat membutuhkan tadi, udah dia kalau nggak ditolong bakalan mati gitu loh. Ya, oh lagi kelaparan, ya Bu makan, aduh maaf ya lain kali ya, padahal dia punya. Itu kan harus ditolong ya. Nah ada lagi yang namanya itsar ya, itsar ini dia memberikan orang lain padahal dianya butuh itu. Dia kasih orang lain, padahal dianya butuh, ya itu itsar tuh, ini di atas sedekah itu namanya, itsar namanya. Apalagi tadi Teh? Udah itu pertanyaannya, Pak? Heeh, tadi yang di akhir lupa oh yang kategori yang terbaik ya? Yang terbaik tadi ya fakir miskin tentunya, kemudian keluarga, syukur-syukur anak yatim, ya, kemudian orang tua maksudnya yang sudah tua, kemudian dia cacat, ya, kemudian dia soleh, ya. Senang kalau kita dimakan orang yang soleh. Lanjut. Ya. Bismillah, Pak Ustadz, perihal harta, apa yang harus dilakukan apabila ada partner bisnis non-muslim, tapi kita yakin akhlaknya bagus, apakah diterima hartanya dalam berbisnis meskipun kita tidak 100% yakin halal? Yang penting yang dijual apa ya, gitu loh. Yang Hmm. dijual apa? Kalau yang dijual khamr ya hasilnya haram lah. Tapi kalau yang dijual ya, dijualnya itu halal ya, maka ya halal hasilnya gitu loh. Ya, ya lihat apa ya jualnya. Jadi bukan hanya masalah ya apa barang apa yang dijual gitu ya. Hmm. Oh dia bisnisnya ini dagang ini Pak Ustadz, ya halal nggak dagangannya? Halal Pak Ustadz, ya lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau kita menerima paket dari Gojek atas orderan dari kita, kemudian salah alamat karena kesalahan titik lokasi dari si pengirim, sehingga Mas Gojek marah-marah. Maka seterimanya paket saya ikhlas lebihkan tips cukup besar dari ongkirnya. Sedangkan ongkirnya sudah masuk sistem saat pengiriman order. Pertanyaannya, tips yang kami beri lebih tepat disebut apa namanya Pak Ustadz? Apakah ini sedekah? Ya kalau Anda ngasihnya karena kasih nggak enak, ya nggak ikhlas dong itu, terpaksa ya, Hmm. terpaksa. Tapi kalau ngasihnya, ya udah Pak, karena udah capek-capek ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala sama saya karena ngasih dia, ya jadi pahala lah. Tapi kalau ngasihnya nggak ikhlas, ya gua mau ngasih gua mah sebenarnya, tapi gimana ya. Nah, jadi intinya Anda memberi tapi tidak ngomel-ngomel. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kesesuaian antara lahir dengan batin. Ketika Anda ikhlas memberinya, batin Anda juga ikhlas, ya berarti itu jadi pahala. Tapi kalau ternyata kelihatannya ikhlas, tapi batin yang gerutu, ya nggak seneng, ya terpaksa, ya maka itu nggak jadi pahala tentunya, karena dibarengi dengan dan dengan ketidakikhlasan. Apalagi sambil berendang, sambil caci maki, seperti itu. Jadi, penting bagi kita untuk mengikhlaskan niat sebelum beramal. Maka perhatikan niat sebelum amal. Karena amal ini baik karena niat ya. Amal ini baik karena niat. Ketika niatnya apa Anda? Oh niatnya karena kasihan Pak Ustadz, dia udah capek-capek, mudah-mudahan, dengan niat baik saya Allah ya berikan saya ganti pahala, nah itu jadi pahala ya, walaupun Anda karena kasihan ya, tapi ada Pak, Nabi SAW juga pernah memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang mengganggu, ya orang kafir yang mengganggu.
Ya, di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan bahwa ada orang-orang kafir yang mengganggu di Madinah kemudian diberikan zakat, ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu orang muslim. Nah, jadi pahala nggak ya? Masa jadilah supaya nggak ganggu orang muslim. Ya berarti kan kalau ganggu kasihan orang muslim. Jadi kita menolong orang lain dari gangguan dia. Jadi intinya Ibu ikhlasin ya. Jangan bilang terpaksa ya. Ya udah Bang nih ya. Sukalah ya. Ada yang salah paham gitu ada ya. Salah paham dalam apa sih? Dalam masalah-masalah orderan gitu ada-ada aja kadang-kadang ya. Kadang-kadang malah kita yang dikenakan ya dan lain sebagainya. Ya kalau mau Anda ambil hak Anda proses silakan proses dengan baik. Tapi kalau Anda udahlah ya, mudah-mudahan jadi sedekah. Ada ibu-ibu bertanya, ada seorang bapak bertanya sama saya. Waktu istrinya meninggal dia ada orang nagih ke rumah utang. Nah, terus nggak ada bukti, nggak ada apa. Maka si bapak bilang takutnya ini penipu Pak Ustadz. Sekarang gini aja Pak, Bapak niatin aja kalau memang ini benar utang istrinya, maka mudah-mudahan Allah mudahkan urusan istrinya. Tapi kalau bohong, mudah-mudahan ya orang ya sadar dan mudah-mudahan uangnya buat kebaikan. Itu aja ya. Lanjut. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah kita boleh membayar zakat hanya dengan menyumbangkan ke kotak amal di masjid, walaupun niatnya adalah untuk membayar zakat mal? Kalau zakat bukan buat masjid ya Bu. Masjid ini kan bukan ya nggak ada dibilangin di sedekah itu buat masjid nggak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wal mu'allafati qulubuhum ya wa fir riqab ayat. Jadi eh, ada 8 ya mustahik zakat ini. Enggak wa fisabilillah ya fisabilillah. Fisabilillah ini buat yang perang ya, bukan buat masjid. Jadi kalau Anda masukin makanya di masjid-masjid itu suka ada pilihan. Ada kotaknya, ada kotak zakat. Masjid-masjid sekarang itu kreatif ya. Apalagi kalau Anda lihat ke masjid-masjid yang terurus ya, kayak kota wisata misalnya ya, ada Masjid Darussalam, ada masjid-masjid yang terurus organisasinya itu keren dia. Ya, ada bahkan di masjid itu susunan anggotanya luar biasa. Ya, masjid-masjid itu suka ada pilihan dia. Malah ada zakat, ada kotaknya. Sedekah ada sedekah. Bahkan ada yang buat Palestina, buat Suriah, Yaman ada kotaknya. Dana riba aja ada kotaknya. Jadi ketika kita masuk ke masjid itu kita diberikan banyak pilihan. Anda mau sedekah yang mana? Anda punya duit riba ada tempatnya nih. Nanti penggunaannya buat apa? Ada buat riba ada penggunaannya. Ya, buat zakat ada penggunaannya. Tapi kalau Anda masukin kotak masjid, terus Anda niatin zakat, pertanyaannya nanti dipakai buat apa gitu loh. Kan namanya masjid kan global. Ya, buat masjid nanti buat pembangunan sedangkan zakat bukan buat masjid. Zakat itu buat 8 asnafnya, yang utama adalah fakir miskin. Yang utama adalah fakir miskin. Jadi lebih baik dimasukkan pada kotak yang tepat. Bahkan sekarang ada masjid yang kotak amalnya itu isinya buat bayar token. Bantu masjid buat bayar token masjid. Karena kan pakai AC, pakai apa, kan butuh uang ya. Kemudian jadi kreatif lah masjid-masjid yang diurus ya, yang diurus. Kalau yang nggak keurus biasanya ya gitu-gitu aja kagak jalan-jalan ya. Jadi lebih baik ada kotak khusus ya, karena biar penggunaannya jelas. Penggunaannya jelas. Kalau Anda cuma niatin zakat, nanti Anda masukinnya di kotak kotak sedekah ya berarti pakainya untuk umum nantinya. Atau Anda sedekah zakat tapi dimasukin kotak riba yang ini lagi nantinya. Lanjut. Bolehkah kita beramal soleh, misalnya bersedekah, selain mengharapkan pahala akhirat, juga mengharapkan dunia? Apa contoh dunianya? Mungkin dimudahkan urusannya, atau Nggak ada apa-apa, ya itu kan efek sampingnya. Yang utamanya adalah puasa misalnya. Gara-gara puasa, alhamdulillah puasa karena Allah ya jadi langsing ya bonus itu mah.
ya jangan pengen langsing akhirnya jadi langsung. Jadi jangan puasa pengen langsing udah salah itu niatnya. Puasa karena Allah biar dapat pahala, ya ternyata jadi langsing, ih bagus, alhamdulillah gitu. Jadi sama kayak amal juga ya, ketika Anda yang utamanya ya karena Allah dulu, maka selanjutnya, nah itu side effect namanya. Ya, efeknya ke sini ya, jadi hindari dari musibah, banyak ya efeknya. Lanjut. Pak Ustadz, sekarang kan banyak sekali dikatakan kotak amal atau di masjid atau di swalayan yang banyak disalahgunakan untuk dana terorisme. Bagaimanakah seharusnya kita menyikapi hal ini? Anda tahu apa enggak gitu loh. Kalau tahu, maka jangan. Kalau Anda nggak tahu, ya kalau Anda tahu, oh ini buat terorisme, nggak boleh. Oh ini enggak, ini mah benar saya tahu buat masjid ini mah saya kenal, maka Anda kasih, Anda mau kasih silakan. Tapi kalau Anda nggak tahu ini buat apa, nggak jelas, ya maka Anda kasih saja. Ya, Anda kasih saja. Mudah-mudahan ini dananya nanti buat kebaikan. Anda yang penting niatin buat kebaikan. Karena gini loh, ada di dalam kitab fikih sunnah ada sebuah ini, ketika kita ngasih zakat lalu dipakai buat kampanye gitu. Ada nggak teh? Ada nggak teh? Kayaknya ya, tidak sesuai. Ah, jadi duit apa duit zakat ya duit zakat misalnya. Terus dipakai buat dana dana kampanye misalnya. Sebentar. Duit zakat dipakai buat dana kampanye, duit zakat tapi dipakai buat hal-hal yang tidak tidak jelas gitu. Maka kita selesai tugasnya gitu doang. Tugas kita tuh cuma ngasih doang gitu loh. Ya ini buat zakat ya. Ternyata disalahgunakan gitu loh. Maka urusan kita cukup selesai sampai di situ. Sampai mana? Sampai kita memberi. Kayak gini lah, saya ngasih fakir miskin nih. Ya buat sekolah ya, buat sekolah ya. Nih jangan buat jajan ya, buat sekolah ya, buat bayaran setahun nih. Iya, iya Pak, diambil sama dia buat makan di McD, buat ini, buat wah pokoknya dihabisin aja dah. Ya enak dia makan enak pokoknya. Ya, dihabisin buat beli kaset PS. Ya kita kan nggak tahu gitu loh. Ya kita sudah serahkan ini buat buat sesuai dengan yang kita niatkan gitu loh. Tapi ternyata disalahgunakan maka kita nggak kena. Ya kita nggak kena. Sama halnya ketika saya tadi kita udah zakat atau dipakai buat hal yang tidak jelas, maka kita nggak kena. Tapi kalau kita tahu ini nggak jelas ya nggak boleh. Ya, oh ini mau buat mabuk, ngapain dikasih gitu loh. Ya, ketika kita sedekah kemudian akhirnya, oh ini mau buat terorisme ya jangan. Terus kalau ragu Pak Ustadz kita nggak tahu ya udah cari yang jelas atuh. Cari yang jelas. Ya saya nggak tahu ya kalau ada kotak amal dipakai buat terorisme saya nggak tahu. Ada ya Teh? Beritanya begitu Pak Ustadz. Baru. Iya. Oh baru. Mm-mm. Lagi. Masya Allah. Lagi naik nih. Mm-mm. Oh gitu. Jadi itunya apa beritanya? Ya kotak amal di masjid digunakan untuk terorisme ditujukannya Oh gitu. masjid. Masjid mana? Nggak disebutkan detail sih Pak Ustadz. Saya Ya, tidak. ini tergantung masjid. Masjid mana ya? Mm-mm. Ya, mungkin ada masjid-masjid yang memang pemahamannya pemahaman Khawarij kali. Mm. Ya, pemahaman-pemahaman Khawarij. Ada masjid-masjid yang pemahaman kayak gitu ada. Ya, ada masjid-masjid yang pemahamannya liberal ada ya. Ya, Mm. dia tergantung DKM-nya tentunya. Tapi setahu saya ya, kalau masjid-masjid yang sunnah, yang bertauhid, yang ada kajian-kajian, itu mau insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Jadi kalau memang Anda ragu, ya syubhat ya tinggalin, jangan kasih di situ. Ya kasih yang udah jelas aja gitulah, biar hati tenang. Ya seperti itu. Dan kalaupun ternyata Anda salah ngasih, ternyata dibuat itu, ya Anda nggak kena beban karena Anda nggak tahu. Tapi kalau Anda tahu, Anda dukung, Anda kena. Ya gitu. Lanjut. Ya. Baik Pak Ustadz, ada satu lagi nih. Izin bertanya, kalau ada teman terjerat rentenir dan sudah kita bantu untuk keluar, lalu melakukan lagi dan terjerat lagi, bagaimana Pak Ustadz? Bantu lagi, Hmm. bantu lagi. Boleh pakai duit riba. Kalau duit riba itu nggak boleh buat kita. Misalnya kita punya duit riba 10 juta.
itu nggak boleh buat kita, buat urusan kita nggak boleh. Buat urusan kita misalnya buat, "Oh bayar bayar ini nih, bayar sampah, pokoknya yang bayar kotor-kotor," tapi itu kepentingan kita, itu nggak boleh. Tapi kalau, oh ini buat kepentingan orang yang terjerat hutang rentenir, boleh itu. Ya, yang penting bukan urusan kita. Yang penting orang yang kita, tolong ini memang sangat membutuhkan, apalagi dia memang fakir miskin. Harusnya dikasih briefing. Dikasih briefing, dikasih tahu bahaya-bahaya riba, dikasih tahu nih rentenir nih begini, cari solusinya bagaimana, ya biar mereka ini bukan hanya dapat pelunasan, tapi dapat tahu bagaimana hukum. Kesempatan loh, orang butuh itu biasanya teh bisa diatur, orang butuh ya, orang butuh itu biasanya bisa diatur. "Bapak, Bapak saya akan tolong ya, tapi Bapak harus janji bahwa Bapak tidak mau melakukan lagi nih." "Oh iya iya iya." Oke. Ternyata melakukan lagi, minta tolong lagi. Ya udah, Bapak kan udah janji, ya nggak mau melakukannya lagi. "Oh ya saya ini terakhir kali." Ya udah, ya kemudian melakukannya lagi, ya Anda boleh memberikan peringatan pada dia. "Ya Pak maaf saya nggak bisa ini ya, masih banyak yang orang yang lurus." Ya, tapi kalau ternyata saya pengen bantu yang punya komitmen untuk lebih baik. Kalau Bapak enggak, ya nggak mau baik-baik ya, ucapkan, "Saya mohon maaf nggak bisa bantu lagi," ya, seperti itu dengan kata-kata yang baik tentunya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Sudah Pak Ustadz, kebetulan juga Alhamdulillah. sudah azan zuhur. Tapi mungkin ini ada eee, permintaan juga begitu, kebetulan ada ibu dari Jamaah Al-Mahdiyah yang sedang sakit, Ibu Andi Fatma Ulang Rifai dan juga suami dari Jamaah Al-Mahdiyah, Bapak Aryo Andito bin Bambang Sumirat, saat ini sedang dirawat di ICU. Mungkin mohon kiranya berkenan jamaah untuk bisa mendoakan mereka agar bisa diberikan kesembuhan begitu Pak Ustadz. Yang namanya yang gampang siapa namanya? Yang Ibu gampang aja namanya. Ibu Andi Fatma dan Aryo Aryo dan Andito. Ibu Iya, Ibu Andi Fatma dan Aryo Andito. Ibu Fatma lah ya, Ibu Ya, Fatma dan Pak Aryo Andito. Aryo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya silakan doakan. Kalau bisa doakan lagi sujud nanti boleh. Mau sekarang boleh silakan. Mulai dengan hamdalah, mulai kemudian baca shalawat masing-masing saja. Kemudian doanya Allahumma shfi, sebutin Bu Fatma dan Pak Andi. Ya, Bu Fatma dan Pak Andi. Allahumma shfi Bu Fatma dan Pak Andi. Ya, baca 3 kali Allahumma shfi Bu Fatma dan Pak Andi. Allahumma shfi Bu Fatma dan Bu Andi. Mulai dengan salat alhamdulillah, kemudian baca shalawat, kemudian baca Allahumma shfi. Allahumma shfi Bu Fatma dan Pak Andi 3 kali, Pak, mohon maaf Pak, kemudian bukan baca Pak doa. Andi. Pak Hah? Aryo. Pak Oh, Pak Aryo. Aryo? Iya. Pak Aryo ya, maaf. Ya. Bu Fatma dan Pak Aryo. Ya, silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat derajatnya dan sabar yang ngurusinnya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih buat para pengurus Al-Mahdiyah, semoga istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah berikan keberkahan umur, harta dan keturunan, dan buat umumnya buat kita yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keberkahan umur, harta dan keturunan. Insyaallah Allah berikan kita kesehatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.